Tapi kalau PNS ke P3K karena gajinya udah banyak nih. Sebenarnya gaji banyak itu juga tidak menentukan sebenarnya. Karena kan mereka tidak mendapatkan pensiun setelah meninggal, juga anak dan istri itu tidak ditanggung. Nah, tapi kalau seperti itu boleh-boleh saja. Pertama dia harus mengundurkan diri jadi PNS. Dan itu saya spill dulu. Biasanya kalau orang spill harga duitnya itu biasanya naik. Menjadi menarik. Menarik juga. nih. Contohnya gini. Kalau umpamanya Gen Z sekarang kalau dibilangnya, oh take home-nya 8-10 juta. Oh ya daftar. Ya. Kalau enggak lihat ini, cuma 3 juta, enggak lah gitu. Tapi kalau bilang take home-nya sekian, jadi jangan sampai P3K ini tidak berkinerja baik. Gitu. Karena bisa putus kontrak. Bisa putus kontrak. Iya benar. Tapi kalau PNS itu seumur hidup bisa dibilang. Setelah hidup juga ada. Seumur hidup gimana sih? Seumur hidup kan sampai meninggal. Tapi ini setelah meninggal juga ada. Masih ada iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Humas, kembali lagi di acara Humas Menyapa. Merupakan program yang santai tapi penuh inspirasi bersama Humas Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, pada hari ini kita akan berbincang dengan tema menjadi ASN, apakah semua bisa menjadi ASN. Nah, hari ini kita telah kedatangan sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Samsul Bahri STHI, merupakan analis kebijakan ahli pertama di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, biar akrab saya panggil Bang Samsul aja. Boleh ya. Boleh banget. Gimana kabarnya hari ini Bang Samsul? Alhamdulillah baik sekali. Nisa gimana? Alhamdulillah baik. Keren. Jadi biar rekan Humas menjadi akrab juga kepada dari narasumber kita, boleh dong Bang perkenalkan diri, terus di unitnya di mana, terus cerita sedikit selama ini di kampus apa aja sih kerjaannya? Oke, baik. Makasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutannya apa tadi? Rakan Humas. Oh, Rakan Humas. Baik. Selamat pagi Rakan Humas. Perkenalkan saya Samsul Bahri STHI. Jabatannya analis kebijakan ahli pertama di IAIN Langsa. Untuk bidangnya kita ada di SDM atau sumber daya manusia aparatur di IAIN Langsa. Untuk bagian-bagiannya kami di bagian rekomendasi bagaimana organisasi itu bisa maju terus dan bisa aktualisasi dan kinerjanya meningkat untuk organisasi. Berarti tugas utama analis kebijakan itu apa? Rekomendasi. Jadi bagian kami itu analis kebijakan itu selain menganalisis kebijakan kita buat rekomendasi. Rekomendasi itu banyak sekali Nisa. Jadi rekomendasi itu dari mutasi di SDM aparatur itu di SDM itu kita ada bagian mutasi, bagian pengadaan, terus bagian pensiun juga ada, bagian peningkatan kompetensi juga ada. Jadi bagian kami adalah bagian rekomendasi supaya orang-orang yang bisa di pengadaan, orang-orang yang bisa dinaikkan pangkat, kita kasih rekomendasi. Terus kemudian orang-orang yang mau pensiun, oh ini waktunya pensiun, kita kasih rekomendasi untuk bisa pensiun. Ada yang pun pensiun muda bisa juga, gitu. Oh gitu Rakan Humas. Berarti menjadi analis kebijakan itu adalah memberikan rekomendasi kepada pegawai-pegawai yang ada di satuan kerja. Ya benar. Nah, kan berarti kan di SDM aparatur tuh banyak dong berkas-berkas yang harus diselesaikan. Nah, dari berkas pribadi, berkas pegawai yang lain. Benar. Boleh tahu nggak sih lebih banyak ngurus berkas sendiri atau berkas orang? Ya pasti kalau umpamanya itu dibilang lebih banyak pribadi atau orang, pasti orang. Benar. Ya, pegawai kita di IAIN Langsa itu ada 450 kurang 1, 449. Mungkin nanti tahun depan mungkin makin bakal terus bertambah. Jadi ngurusin berkas atau ngurusin berkas orang atau berkas pribadi, pastinya berkas orang. Karena yang naik pangkat, mau nyusul ke guru besar, mau juga berkas pensiun atau pengunduran diri juga banyak. Ada juga yang mengundurkan diri, boleh kita laksanakan. Kita
kita gas semua Kita ya. gas semua. Bener-bener. Bisa. Nah, ini mungkin rekan humas kan banyak juga nih yang ingin tahu gimana sih kalau misalnya kita mau jadi ASN gitu. Boleh dong Bang dijelasin gimana. Terus boleh dikasih spesifikasi, sekarang kan ASN itu nggak hanya PNS ya. Iya benar. Boleh dong biar rekan humas kita semua tahu. Gitu. Rekan humas kalau mau menjadi ASN itu harus apa aja? Yang pertama, rekan humas harus tahu dulu undang-undangnya. Undang-undang kita untuk ASN itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi Bapak rekan humas itu harus membaca itu dan punya spesifikasi tersendiri. Punya pendidikannya minimal biasanya kalau untuk di IAIN Langsa minimal S1. Terus kemudian punya keterampilan, kualifikasi pendidikan, terus kemudian punya background untuk bisa menjadi ASN yang baik gitu. Dan harus ada core value-nya. Core value ASN itu adalah berakhlak. Dan satu lagi, karena kita IAIN Langsa ada di bawah Kementerian Agama, kita punya core value Kementerian Agama juga. Nah, mungkin rekan-rekan humas wajib membaca itu, terus kemudian untuk menguasai itu untuk menjadi ASN di Kementerian Agama. Oke, gitu, ya. Ada nggak beda P3K dengan PNS? Nah, ASN itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ada dua. Pertama, dia itu adalah pegawai negeri sipil dan juga ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bedanya pasti beda banget. Nah, karena undang-undangnya sudah ada dan peraturan pemerintahnya juga sudah ada. Kalau untuk PNS itu ada PP 11 tahun 2017, Junto 17 tahun 2020. Khusus untuk P3K, rekan humas bisa membaca di PP 49 tahun 2018. Jadi PP-nya juga sudah beda, jadi aturannya juga sudah beda. Nah, apa sih keuntungan, bedanya lebih spesifiknya apa? Kalau PNS itu dia punya pensiun. Ya, pensiun. Jadi kalau umpamanya dari pengadaannya sampai dia pensiun itu ada benefitnya. Sampai dia meninggal dunia, istri dan anaknya ditanggung sama negara. Itu PNS. Kalau P3K itu bedanya karena perjanjian pemerintah dengan perjanjian kerja itu beda. Bedanya adalah mereka itu dikontrak selama minimal biasanya tuh 5 tahun kalau di kita. Kalau di Pemda ada juga 1 tahun loh, Nisa. Oh iya? Iya, 1 tahun. Jadi ada di Pemda, salah satunya di Pemda Langsa itu 1 tahun. Di Tamiang 3 tahun. Di ID itu 2 tahun. Jadi jangan sampai P3K ini tidak berkinerja baik. Gitu, karena bisa putus kontrak. Bisa putus kontrak. Iya, benar. Tapi kalau PNS itu seumur hidup bisa bilang. Setelah hidup juga ada. Setelah seumur hidup gimana sih? Seumur hidup kan sampai meninggal. Tapi ini setelah meninggal juga ada diurusin. Iya, jadi sampai segitunya kalau PNS. Gitu dia. Nah, kan kalau misalnya kan sekarang ada yang sudah P3K nih, gitu kan, tapi dia kepingin juga nih alih jadi PNS, atau ada PNS nih ingin alih jadi P3K karena ada yang bilang kok gaji P3K lebih banyak, mana tahu gitu kan, ada yang mau ngalih atau sebaliknya gitu, yang dari P3K ngeliatin PNS nih banyak ya benefitnya, kepingin ngalih gitu. Nah, itu gimana tuh? Bisa atau gimana caranya? Boleh. Kalau sesuai dengan aturan Permenpan 6 tahun 2024 kemarin, Permenpan 6 untuk pengadaan ASN, itu teman-teman bisa lihat aturan P3K menjadi PNS dulu ya. P3K menjadi PNS itu gampang. Sarannya mudah. P3K sudah dapat NIP dong pasti. Nah, kalau mau menjadi PNS, dia cukup 2 tahun minimum pengabdian selama P3K-nya, kemudian daftar sama seperti yang lainnya, dan dia harus ada rekomendasi dari JPT Pratama untuk pengajuan PNS-nya. Jadi mudah sekali untuk menjadi P3K ke PNS. Dan harus dilihat lagi ukuran umur. Jadi kan PNS itu ada minimum umurnya berapa? Minimum umurnya untuk yang ahli pertama itu 35 tahun. Jadi kalau selama 35 tahun dia, sebelum 35 tahun, 34 tahun itu sudah bisa.
masih bisa maksudnya, masih bisa menjadi PNS. Tapi kalau P3K ke PNS itu oke. Tapi kalau PNS ke P3K karena gajinya udah banyak nih, sebenarnya gaji banyak itu juga tidak menentukan sebenarnya, karena kan mereka tidak mendapatkan pensiun setelah meninggal, juga anak dan istri itu tidak ditanggung. Nah, tapi kalau seperti itu boleh-boleh saja. Pertama dia harus mengundurkan diri jadi PNS-nya dulu, terus kemudian dia harus daftar sama seperti P3K. Dari umpamanya dari administrasi, terus kemudian kompetensi, seleksi kompetensinya sampai untuk pengangkatan kembalinya. Tapi rugi kalau bagi saya Nisa, kalau dari PNS ke P3K gitu. Walaupun gajinya umpamanya bedanya cuma 200-100 gitu aja. Nah gitu rekan Humas. Jadi kalau misalnya dari P3K mau jadi PNS bisa. Dari PNS mau jadi P3K bisa. Cuman tergantung lagi dengan bagaimana rekan Humas ingin menjadi. Ingin menjadi apa? Menjadi apa? Karena kita juga sudah dengar dari Bang Samsul, benefitnya apa, kekurangannya apa, semuanya pasti ada plus minusnya. Gitu kan ya, bener. Nah kembali lagi nih ke analis kebijakan kita gitu. Nah yang sebagai analis kebijakan, kita kasih tahu juga ke rekan Humas, menjadi ASN itu yang paling penting itu apa? Yang penting gajinya banyak. Ya, yang penting gaji banyak, ya bener. Menjadi ASN itu apa tadi? Menjadi ASN yang paling penting untuk menjadi ASN itu apa? Gitu. Sebenarnya untuk menjadi ASN itu yang paling penting adalah kepribadiannya sih. Kepribadian ASN itu harus berakhlak sesuai core value-nya. Yaitu kalau teman-teman bisa lihat di di media sosial, terus kemudian dari BKN, di Menpan, kita karena di bawah Kementerian Agama, teman-teman kita punya nilai lebih dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain. Jadi yang harus disiapkan dari Rakan Humas sebenarnya itu tidak banyak. Yang pertama adalah yang harus disiapkan adalah diri sendiri, kepribadiannya, terus kemudian selain itu kita punya potensi dari apa yang dimiliki oleh Rakan Humas, selain daripada keterampilan, kemudian ada juga kalau di ASN itu atau di PNS itu kita punya ada standar dasar, Nisa. Standar dasar itu ada seleksi kompetensi dasar. Jadi ada TKP, TWK, sama TIU. Jadi teman-teman bisa lihat untuk standar dasarnya di situ. Gak mungkin kan orang PNS itu tapi nggak bisa kali-kali gitu kan, nggak mungkin. Terus kemudian tidak mempunyai wawasan kebangsaan yang baik. Terus dia juga tidak memiliki kepribadian yang baik. Seleksinya di situ. Jadi kita punya standar tersendiri di situ, Nisa. Terus kemudian untuk P3K punya standar kompetensinya, punya potensi ke standarnya ada, seleksi kompetensi dasarnya ada. Nah, jadi setiap dari seleksi di IAIN Langsa, karena kita mengikuti dari BKN dan Menpan, terus Kementerian Agama, jadi standarnya sudah ditentukan oleh internal dari pusat, gitu dia. Iya, gitu Rakan Humas. Iya, yang penting kalau umpamanya jadi ASN itu sebenarnya jangan dilihat dari awal pertama apa yang harus saya siapkan. Biasanya tuh trigger-trigger zaman sekarang untuk Gen Z itu adalah biasanya kalau saya tuh benefitnya apa sih mereka dapat biasanya. Nah, benefit untuk menjadi ASN itu pertama mereka dapat gaji. Nah, selain gaji yang lumayan, kalau kita bilang aduh standarnya di bawah UMR enggak, di atas UMR, jauh di atas UMR. Selain gaji mereka dapat tunjangan, Nisa. Tunjangannya ada apa aja? Tunjangan istri, tunjangan anak, terus kemudian ada juga tunjangan beras, terus kemudian ada juga tunjangan kinerja. Wow, itu besar sekali. Kalau di kita ada namanya uang makan. Uang makan. Iya, sehari itu dibayar sekitar 35.000. Sebenarnya 37.000 dipotong pajak 5%, 35.000. Nah, ada juga kalau udah golongan 4, 42.000. 41 sampai 42.000. Lumayan besar juga kan? Tapi potongan pajaknya juga besar. Iya, 15%. 15%. 15%. Itu lumayan juga potongannya. Jadi tapi tetap bawaannya tetap 35.000, sekitar 35.000. Jadi benefit-benefit itu yang mereka akan dapat bagi yang mau menjadi ASN. Benefit itu kalau
Kalau Tekompe itu lebih besar sih Nisa. Iya, kalau S1 itu bisa range-nya sekitar 8 sampai 10 juta bisa gitu. Jadi kalau memang kita ini bisa kalau umpamanya Gen Z sekarang kalau dibilangnya oh Tekompe-nya 8-10 juta. Oh ya daftar ya. Kalau enggak lihat ini cuma 3 juta enggak lah gitu. Tapi kalau bilang Tekompe-nya sekian oke, biar orang biasanya langsung oke gas, ya, oke gas gitu ya, benar. Jadi kan Bang Samsul, kalau kita sudah jadi ASN kan kadang kita berpikir udah jadi ASN nih udah sampai di situ aja, sebenarnya kan enggak, masih harus berjuang gitu kan. Boleh dong dikasih tip dan saran agar kita tuh bisa sukses berkarir sebagai ASN gitu. Sip. Kepada rakan-rakan humas semua. Rakan humas kalau sudah jadi ASN biasanya untuk jenjang karir berarti jenjang karir kita ada namanya pengembangan kompetensi dan jenjang karir. Jadi jenjang karirnya itu tetap akan meningkat. Kalau sudah jadi ASN setiap 2 tahun sekali Nisa itu naik namanya kenaikan gaji berkala. Gajinya naik 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Selain itu mereka juga ada peningkatan pangkat. Ya, golongan ruang tuh naik, pangkatnya naik, jabatan juga naik Nisa. Jadi umpamanya kalau dari pelaksana dia bisa menjadi kasubag, kabag, itu juga ada memenuhi kompetensinya dulu. Nah, terus kemudian ada juga dari jenjang karir dari fungsional, dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya sampai ahli utama. Itu jenjang karirnya naik. Contohnya kecilnya gini, kalau dia umpamanya ada sahabat rakan humas ingin jadi dosen. Dosen itu saya spill juga. Biasanya kalau orang spill harga duitnya itu biasanya naik. Menjadi menarik nih. Contohnya gini. Dosen, tunjangan kinerjanya berapa sih untuk asisten ahli? Asisten ahli itu grade-nya awal pertama itu grade-nya grade 9. Grade 9 sekitar 37. Ya, 3.700.000. Itu tunjangan kinerjanya aja dosen. Terus kemudian naik ke lektor. Nah, lektor itu grade-nya 11. Pasti naik dong angkanya, saya nggak sebut dulu itu. Terus lektor, setelah itu lektor kepala, grade-nya naik ke 13. Dan yang paling tinggi dosen itu guru besar atau profesor Nisa. Jadi kalau grade-nya itu berapa? Grade-nya grade-nya grade 15. Duitnya berapa Nisa? Berapa itu? 14.700.000 sekian. Tunjangannya doang. Belum gaji dan lain-lainnya. Jadi 14 juta. Wow. Guru besar itu sekitar segitu. Gitu dia. Jadi 14.700.000 sekian, hampir 15 juta untuk grade guru besar. Gitu. Tapi ini ASN khususnya pegawai negeri sipil. Iya, pegawai negeri sipil. Iya. Oke. Khusus pegawai negeri sipil. Karena P3K belum punya regulasi mengenai itu ya. Belum punya. Untuk saat ini belum punya. Kita berharap nanti akan naik terus ya untuk regulasinya bisa mungkin. Oke, kita berharap semoga akan ada. Akan ada. Insya Allah bakalan ada. Ini lagi digodok sama DPR RI dan juga Menpan juga. Gitu rekan humas. Jadi hari ini kita sudah datang sosok yang luar biasa berbicara mengenai aparatur sipil negara. Kini Bang Samsul, terima kasih nih udah hadir di studio Humas YN Langsa. Boleh dong Bang kasih sedikit pesan singkat untuk ASN yang ada di luar sana. Pesan singkat untuk ASN yang ada di luar YIN Langsa maupun yang ada di YIN Langsa, tetap semangat dan terus berkolaborasi menciptakan energi-energi baru untuk YIN Langsa dan di luar YIN Langsa, menjadikan Indonesia untuk menjadi Indonesia emas sesuai dengan cita-cita Indonesia. Dan salam dari kami dari SDM YIN Langsa, dan mari kita bangun YIN Langsa menjadi lebih baik dan unggul ke masa depan. Baik, terima kasih Bang Samsul untuk pada hari ini. Rekan humas, sampai di sini dulu cakap-cakap kita pada hari ini. Saksikan terus Humas Menyapa pada setiap hari Kamis. Saya Anissa Nur Rahmah mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.